Komisi D DPRD DIY melakukan kunjungan ke Museum Tani Jawa di Desa Wisata Candran, Kelurahan Kepunagung, Kapanewon Imogiri, Bantul, Yogyakarta untuk melihat secara langsung aktivitas dan pengelolaan Museum Tani Jawa. Museum Tani Jawa Indonesia berdiri sejak tahun 2005 ini dinilai memiliki potensi besar sebagai pusat edukasi sekaligus penggerak ekonomi berbasis budaya. Museum tematik ini mengoleksi lebih dari 600 alat pertanian tradisional dan menjadi destinasi edukasi bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Berbagai kegiatan seperti lomba tanam padi, festival memedi sawah, hingga pertunjukan seni tradisional turut memperkuat daya tarik wisata berbasis budaya agraris. Kunjungan Komisi D DPRD DIY dipimpin oleh Ketua Komisi D DPRD DIY Dwi Wahyu Budiantoro dan diikuti sejumlah anggota Komisi D DPRD DIY. Rombongan Komisi D DPRD DIY diterima oleh pengelola sekaligus Kepala Museum Tani Jawa Kristia Mintarjo yang menyambut baik perhatian dan dukungan dari Komisi D DPRD DIY. Ia menekankan pentingnya pengembangan kewirausahaan berbasis budaya atau culturepreneur sebagai langkah strategis dalam mengintegrasikan nilai dan produk budaya. Konsep culturepreneur menjadi kunci dalam menarik minat generasi muda untuk mencintai sekaligus mengembangkan budaya. Budaya tidak hanya diwariskan sebagai nilai, tetapi juga harus mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Konsep ini penting agar generasi muda tidak hanya mencintai budaya, tetapi juga mampu mengembangkannya. Ia berharap Yogyakarta dapat menginisiasi pengembangan culturepreneur dengan dukungan Komisi D dan pemerintah daerah. Sebagai daerah yang dikenal sebagai kota pendidikan, budaya, dan pariwisata, Yogyakarta dinilai memiliki peluang besar dalam mengembangkan ekosistem kewirausahaan berbasis budaya. Tingginya kunjungan wisatawan setiap akhir pekan menjadi potensi yang perlu diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia, khususnya dalam mengelola potensi ekonomi berbasis desa. Yang kebetulan saya mendapat warisan dari almarhum adik saya. Jadi adik saya itu Kristia Bintara, saya Kristia Mintarja. Nah, kebetulan adik saya adalah mantan lurah di sini di Kepunagung. Kemudian pada tahun 2006 ketika terjadi peristiwa gempa, itu adik saya mencoba menginisiasi karena masyarakat sedang sibuk membangun rumahnya, maka alat-alat pertanian itu berserakan di mana-mana. Nah, oleh adik saya kemudian dicoba dikoleksi, dikumpulkan, kemudian diupayakan kemudian menjadi sebuah koleksi yang antara nanti ada di ruang sebelah utara itu adalah ruang koleksi. Kemudian tahun 2017 adik saya mendapatkan bantuan dana IS. Ini bangunan dari dana IS senilai 2,5 miliar kalau tidak salah itu. Namun demikian yang sewu ada sedikit permasalahan karena ternyata pelaksananya tidak sesuai dengan speknya. Ini termasuk ini harusnya ada kursi, ada yang seperti kalau ada di bioskop. Nah, konsepnya dulu seperti itu. Ini menjadi agak bermasalah. Iya, itu konsepnya untuk pada saat itu. Nah, itu kemudian adik saya meninggal pada tahun 2019 karena saya satu-satunya saudara yang ada di Jogja, adik saya yang satu di Kalimantan yang kecil itu, sehingga mau tidak mau saya harus istilahnya melanjutkan apa yang menjadi perjuangannya. Nah, ide adik saya sebenarnya Bapak Ibu, dulu di sini ada ditemukan padi Sinta oleh adik saya pada saat presidennya Gus Dur waktu itu. Ada padi dengan varian Sinta namanya, istri dari Gus Dur, itu Bu Sinta waktu itu. Nah, nanti ada variannya ada di situ. Nah, ini saya melanjutkan dari kegiatan-kegiatan yang ada di sini karena ternyata museum pertanian ini gagasannya sebenarnya cukup bagus Pak Ibu. Harapan kami nanti ke depan di samping ada koleksi-koleksi itu tadi kami sampaikan bagaimana mengembangkan culturepreneur, yaitu kewirausahaan berbasis budaya. Jadi bagaimana kita akan mencoba masyarakat, kami sampaikan nanti ada beberapa hal yang konsepnya nanti akan sepintas saya coba tadi Pak Dwi Sewu saya
3-4 slide semoga nanti menjadi gagasan kita bersama bahwa ini kita coba kewirausahaan berbasis budaya. Bagaimana ketika kita mewariskan budaya itu, orangnya santun dan sebagainya, anak-anak tidak tertarik kalau nyun sewu santun bagus, tapi nyun sewu kalau hidupnya tidak berkecukupan, gampangannya wong sopan santunnya bagus kok tidak sugih, itu menjadi tidak menarik untuk anak-anak kita. Nah coba sekarang kita mau coba kombinasikan bagaimana orang-orang yang memahami budaya Jogja itu tetap konsep ekonominya itu hidup berkecukupan, sehingga anak-anak muda kan menjadi menarik. Hari ini anak-anak kan tentang bicara finansial. Kalau bicara anak-anak, kalau saya sudah begini, duitnya di mana? Kan itu menjadi menarik di anak-anak kan seperti itu. Kita coba, nanti harapan kami akan memunculkan, ketika kita sudah mengaktualisasikan budaya Yogyakarta itu, ternyata berkehidupan, hidupnya juga mapan. Ini akan kita coba bangun ke depan, harapan kami nanti akan muncul di sana, sehingga Yogyakarta memberikan kota pendidikan, budaya dan pariwisata, ketiganya ini yang harus kita coba kita kombinasikan menjadi satu kesatuan utuh. Ketika budayanya bagus, memanfaatkan budayanya. Tadi Pak Dwi ngendiko, kita itu kalau weekend 5 sampai 10 juta orang masuk Yogyakarta. Pertanyaannya kalau kita sampaikan ke anak-anak, kita dapat gogrokan apa itu? Sekali satu hari misalnya jajan 100 ribu, itu sudah 50 M sampai dengan 100 M itu uang berputar di Jogja. Nah ini yang perlu kita harus pikirkan bagaimana supaya ruang-ruang ini ditangkap oleh anak-anak muda untuk menjadi aktivitas ekonomi yang ada di situ. Sehingga kita munculkan, kita butuhkan bekal kewirausahaan berbasis pendidikan, budaya, dan pariwisata. Ini akan kita coba. Setelah menerima pemaparan dari Kepala Museum Tani Jawa, rombongan Komisi D DPRD DIY melihat secara langsung koleksi Museum Tani Jawa yang menampilkan berbagai macam alat pertanian zaman dulu. Sejumlah alat pertanian zaman dahulu yang sering dipakai petani namun kini sudah tidak pernah dipakai karena perkembangan teknologi masih tersimpan dengan baik. Koleksi ini bisa menjadikan pembelajaran generasi muda agar bisa mengetahui kekayaan budaya bangsa Indonesia. Di antara alat-alat pertanian Jawa yang telah disimpan rapi di dalam Museum Tani Jawa adalah baja, cangkul, keranjang, batu lumpang, ani-ani, caping, wajan, kuali, terakota Anglo, dan alu. Benda-benda ritual seperti wiwitan dan merti, dan benda yang berbentuk orang-orangan sawah seperti memedi sawah dan nini towong. Selain alat pertanian tradisional, di museum juga terdapat beberapa koleksi alat yang dipakai petani untuk mengolah hasil tani seperti kendil atau alat yang digunakan untuk menanak nasi, dan juga koleksi untuk berkesenian yaitu lesung, dan masih banyak lagi koleksi lainnya. Ketua Komisi D DPRD DIY, Dwi Wahyu Budiantoro menilai aktivitas di Museum Tani Jawa sudah berjalan baik dan memiliki daya tarik tersendiri. Namun ia menyoroti belum selarasnya kelembagaan di tingkat kalurahan dalam mengintegrasikan konsep wisata budaya dan kalurahan budaya. Dwi Wahyu menegaskan, selama ini budaya lebih banyak dipahami sebagai nilai atau identitas yang dilestarikan. Padahal dalam konteks pariwisata, budaya juga perlu diposisikan sebagai produk yang mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. HDD kita di Museum Tani. Di Museum Tani ternyata di sini tidak hanya bicara tentang memuseumkan peralatan tani, teknologi tani, tetapi juga masih ada aktivitas yang bisa dipersembahkan oleh pengunjung. Ini luar biasa ini. Tetapi ada hal yang harus kita sikapi bersama, yang hari ini kelembagaan kita, kelembagaan di tingkat kelurahan dan kalurahan, di mana di situ ada wisata budaya dan kalurahan budaya belum match. Ada konsepsi yang masih budaya dalam arti value, nilai. Kalau bicara value nilai pasti hanya bicara identitas, yang sesuatu hal yang harus dilestarikan. Tetapi ketika ada wisata budaya, sebetulnya orientasinya pemberdayaan. Maka budaya dalam konsep perspektif budaya sebagai produk. Nah, hari ini belum ketemunya antara budaya sebagai value, nilai, dengan wisata sebagai produk. Ini harus ketemu.
bahwa wisata itu bisa mensejahterakan masyarakat. Maka budaya sebagai nilai ketemu dengan budaya sebagai produk, ketemunya adalah pemberdayaan masyarakat yang mengintegrasi budaya sebagai nilai dan budaya sebagai produk apa? Wisata budaya. Menunya, basisnya, base-nya adalah budaya. Pertama kami ucapkan terima kasih atas apresiasi kesempatan kami dikunjungi. Selanjutnya memang kami di ranah lapisan bawah itu memang mengharapkan bagaimana tadi disampaikan oleh Pak Dwi kaitannya dengan istilah kami adalah culturepreneur, bagaimana membangun kewirausahaan berbasis budaya yang tadi antara tata nilai budaya sebagai nilai dan sebagai produk ini benar-benar dikombinasikan sehingga ini akan dinikmati oleh para generasi muda. Mereka akan mencintai budaya sebagai produk dan sebagai value itu benar-benar dikembangkan. Kami berharap Yogyakarta akan mencoba untuk memulai, menginisiasi untuk tumbuh kembangan dan culturepreneur ini. Kami mohon dukungan dari Komisi D dan seluruh jajaran pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. Semoga ini segera terwujud. Terima kasih. Diharapkan dengan adanya perhatian dari Komisi D DPRD DIY ini, maka ada perhatian pula terhadap peningkatan pengelolaan museum agar lebih optimal. Deng, kok sekarang tuh banyak orang-orang ke tempat Boni sih? Iya, saya juga sempat cium bau alkohol. Jeng, aku tak duluan dulu ya. Pak RT aja yuk. Minta Nggak uang. ada uang. Lihat Nggak ada uang. Lumayan untuk tambah. Dah sana pergi kerja, cari uang yang banyak. Besok minta lagi. Pak RT, kami tuh curiga si Boni yang ngekos di rumah Pak Herman itu jualan miras oplosan. Wah. Apa benar? Jangan asal nuduh loh ya. Soalnya kalau asal nuduh, nanti jatuhnya fitnah. Iya Pak, banyak orang asing keluar masuk rumah Boni. Bau alkoholnya menyengat banget. Oh ya? Sebaiknya kita cek bersama, supaya nanti jatuhnya tidak fitnah. Ayo kita cek. Mas, mohon maaf. Dari tempatnya Pak Boni. Iya. Boleh saya cek barangnya? Bentar ya. Wah, lah ini. Coba lihat ibu-ibu. Bener kan, ini oplosan. Ya kok. Ayo kita ke tempat Pak Boni. Permisi Pak Boni. Ada apa Pak RT? Pak Boni, aktivitas panjenengan ini melanggar perda loh. Perdanya itu nomor 12 tahun 2015. Intinya, isinya itu tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol serta minuman oplosan. Waduh, saya tidak tahu Pak RT. Memang ada peraturannya. Ada Pak Boni, saya tunjukkan ya. Nah ini, aturannya itu ada di website JDIH DPRD DIY. Jadi semua produk hukum DPRD DIY itu ada di sini Pak Boni. Oh, saya baru tahu Pak RT. Terima kasih Pak RT, saya sudah diberitahu.
Momentum Bulan Pancasila pada bulan Juni 2026 ini dimanfaatkan Komisi A DPRD DIY bersama puluhan wartawan unit DPRD DIY melakukan kunjungan kerja historis ke Bengkulu. Perjalanan yang dikemas dalam Napak Tilas Sang Proklamator Insinyur Soekarno atau Bung Karno saat di pengasingan di Bengkulu ini mengunjungi rumah pengasingan di Jalan Soekarno-Hatta nomor 8 dan rumah Fatmawati Soekarno di Jalan Fatmawati nomor 10, Kota Bengkulu. Hal ini untuk memperkuat dalam menggelorakan semangat Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Kunjungan pertama di rumah pengasingan Bung Karno di Bengkulu. Bangunan rumah masih utuh dan belum berubah termasuk di dalamnya. Sejumlah benda yang dipakai oleh Bung Karno pun masih tersimpan rapi, termasuk dokumentasi foto perjuangan Bung Karno. Sekretaris Komisi A DPRD DIY, Syarif Guska Laksana mengatakan, napak tilas perjuangan Bung Karno selama masa pengasingan ini merupakan serangkaian tempat-tempat bersejarah yang dikunjungi DPRD DIY. Pada bulan Pancasila ini, sekaligus diharapkan menjadi semangat untuk memperkuat nilai-nilai perjuangan dan semangat nasionalisme yang dibawa Bung Karno. Esensi utama dari napak tilas ini adalah menyerap keteguhan prinsip yang dipegang teguh dan tidak pernah padam, bahkan saat ruang geraknya dibatasi ketat oleh kolonial Belanda selama masa pengasingan di bumi Rafflesia tahun 1938 hingga tahun 1942. Kepada rombongan, pengelola operasional Rumah Kediaman Bung Karno di Bengkulu, Safrida Hanum, membeberkan fakta-fakta otentik mengenai keseharian dan strategi perjuangan Bung Karno selama 4 tahun. Menurutnya, awal mula bangunan ini merupakan rumah sewaan milik warga Tionghoa yang dibangun tahun 1918. Di tempat ini, Bung Karno tinggal bersama istri keduanya, Ibu Inggit Garnasih, serta kedua anak angkat mereka, salah satunya adalah Ratna Juwami. Di dalam rumah ini dijelaskan oleh Safrida bahwa terdapat kostum yang dinamakan kostum Monte Carlo. Semasa pengasingannya, Bung Karno mendirikan sebuah grup musik sandiwara atau teater yang melibatkan masyarakat Bengkulu. Anggota teater tersebut diantaranya adalah Ibu Inggit dan Ibu Fatmawati. Ia juga menceritakan bagaimana Bung Karno mendobrak keterbatasan ruang gerak dengan mendirikan grup teater lokal bernama Monte Carlo. Melalui seni sandiwara inilah nilai-nilai kebangsaan disebarkan kepada masyarakat Bengkulu. Kami dari DPRD DIY Komisi A pada kesempatan ini bulan Pancasila mengadakan kunjungan kerja untuk memperkuat dan memperteguh nilai-nilai semangat tata kerja pemerintahan dan informasi publik dengan mengadakan kunjungan di Bengkulu ini untuk napak tilas perjuangan dari Pak Karno, di mana Pak Karno dulu dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia pernah diasingkan di Bengkulu ini, dan nanti kita akan melakukan kunjungan di beberapa lokasi yang berkaitan dengan sejarah tersebut. Nah, di mana kita akan menggali nilai-nilai semangat dari perjuangan beliau saat diasingkan dan dibatasi ruang geraknya, tetapi tetap teguh dalam pendirian dan prinsip, dan juga tetap menyebarkan ide-ide gagasannya dalam ruang yang dibatasi ini, untuk tetap menyebarkan ide dan gagasannya. Ini suatu hal yang patut kita contoh. Jadi dia tetap melakukan gerakan, tetap teguh dalam prinsip, dan bisa menyalurkan buah pemikirannya melalui karya-karya ataupun melalui hal-hal yang mungkin yang berkaitan, yang bisa diterima oleh publik pada saat itu, dan tetap menjadi semangat dalam pergerakan kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan ini tentunya untuk bisa bermanfaat baik pemerintahan dan masyarakat DIY dan juga pemerintahan Bengkulu untuk mengangkat sisi pariwisata nasionalisme, dan juga nanti kita semoga bisa bermanfaat untuk
seluruhnya nilai-nilai nasionalisme yang tetap digagas dan diperjuangkan oleh Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai kota pendidikan, seperti itu. Silakan kita masuk ke ruangan masing-masing. Sudah. Jadi ini ada salah satu kostum dinamakan kostum Monte Carlo. Jadi Bung Karno semasa pengasingannya dia mengadakan grup musik sandiwara atau teater yang digunakan oleh masyarakat Bengkulu, terutama ada Bu Inggit, Pak Nawati juga. Cuma Pak Nawati tadi masih muridnya Bung Karno, belum jadi istrinya, atau sahabat anak angkatnya dari Bu Inggit tadi yang bernama Ratna Juami. Disitulah awal perkenalannya Bung Karno dan Bu Fatmawati. Ya. Barang-barang yang ada di sini. Contoh ada barang-barangnya, ada sepeda, kursi, ranjangnya. Itu masih asli semua. Dan itu ada salah satu sumur yang pernah digunakan Bung Karno. Jadi konon katanya siapa yang cuci muka situ bakalan balik untuk kedua kalinya ke rumah ini. Ya, jadi kok sumur tuh walaupun nggak jauh dari pantai, nggak asin, nggak payau, tetap tawar airnya. Beda mas sebelah agak payau dia. Itu kelebihannya airnya Bung Karno. Dari rumah pengasingan Bung Karno, rombongan kemudian mengunjungi rumah yang pernah ditinggali Fatmawati. Berbentuk rumah adat Bubungan 5, rumah milik kakek nenek Fatmawati ini diambil alih oleh pemerintah pada periode tahun 1990-an untuk kemudian direvitalisasi dan dinamakan Rumah Ibu Fatmawati Soekarno. Dari teras, pengunjung langsung memasuki ruang tamu yang berukuran 20 x 25 meter. Karena merupakan anak tunggal, di rumah ini hanya terdapat 2 kamar. 1 kamar ditinggali orang tuanya dan 1 kamar untuk Fatmawati. Di dinding, hampir seluruh ruangan terpampang foto-foto sejarah yang menceritakan tentang berbagai kegiatan yang dijalani Fatmawati sebagai ibu negara. Pengunjung juga bisa melihat foto saat Bung Karno bersama perkumpulan tonil dan bulu tangkis berfoto bersama di depan rumah pengasingan. Wajah Fatmawati muda yang begitu ikonis terlihat jelas dan tampil berbeda meski tanpa ada petunjuk atau keterangan di sana. Di kamar yang dulu diperuntukkan bagi Fatmawati, sebuah mesin jahit yang digerakkan tangan yang digunakan untuk menjahit bendera pusaka Sang Saka Merah Putih ditempatkan di tengah ruangan. Keberadaan mesin jahit menjadi penyedot perhatian dan memberi gambaran bagaimana perjuangan Fatmawati membuat bendera yang kemudian menjadi lambang negara. Sebelumnya, mesin jahit ini berada di Jakarta. Namun saat pemerintah ingin menjadikan rumah ini sebagai museum, mesin itu kemudian didatangkan dan ditempatkan di sana sebagai bentuk penghargaan. Penggambaran Bengkulu sebagai bumi merah putih ini tak hanya diwujudkan pelestarian rumah orang tua Fatmawati, namun pemerintah mendirikan patung Fatmawati Soekarno yang berpose tengah menjahit bendera. Patung yang terletak di Simpang 5, Kota Bengkulu, diresmikan Presiden Joko Widodo pada tanggal 5 Februari tahun 2020 dan bertepatan dengan hari lahir Ibu Fatmawati yang ke-97. Widih, keren banget tempat ini. Gedung apaan ya, Mas? Ini rumah rakyat. Gedung DPRD DIY, tempat perwakilan kita di DIY. Berarti tempat Kiki nggo warga Jogja menyampaikan aspirasinya ya? Betul. Oh, iya. Apa dia? Wah, mantap kali gedung ini, Pak. Kira-kira, Pak, kerjaan anggota DPRD di dalam ngapain ya? Jadi begini, DPRD DIY itu tugasnya legislasi.
Nah, fungsinya membentuk produk hukum dan semuanya terbuka loh. Bisa diakses di JDIH, DPRD, DIY. JDIH, DPRD, DIY. Oh. Bisa diakses pakai HP nggak? Tentu bisa. Caranya begini. Buka Google, search JDIH, DPRD, DIY. Wih, keren banget. Iya ya, apik temen ya Pak ya. Ih, mantap kali kalau ini. JDIH DPRD DIY menjadi ruang penyimpanan produk hukum digital yang mudah dan cepat diakses. Ayo segera lengkapi literasi digital kita dengan mengakses website JDIH DPRD DIY. JDIH DPRD DIY. Istimewa. Beragam peristiwa penting terjadi setiap saat. Seiring penguatan indeks harga saham gabungan yang dibuka naik pada perdagangan awal tahun. Laporan terkini, informasi terbaru, dan fakta yang terverifikasi. Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Disajikan cepat, tajam, dan mendalam. Dalam Laporan 8 setiap hari. Hanya di Garuda TV. Hey Basket Mania, saatnya ngobrolin segala hal tentang dunia bola basket. Ulas pertandingan terbaru, highlight pemain panas, fun facts, sampai tren dan drama di lapangan. Kita kupas tuntas bersama di Hoops Vibes. Setiap hari Minggu, pukul 1:30 siang, hanya di Garuda TV. Dalam operasi militer modern, helikopter ringan memiliki peran strategis. Kemampuannya untuk beroperasi di medan yang sulit hingga mampu bergerak rendah dengan manuver cepat. Didesain untuk menyusup, menyerang, dan menjemput. Seperti apakah si kecil penakluk langit? Saksikan In Militer. Setiap hari, pukul 2 siang. Hanya di Garuda TV.